God's creatures was my special mission. No, please don't! Finger plant just needs another finger. So what? Well, this plan didn't work. I already regret it. Pain and Gain, sebuah film yang diangkat dari kisah nyata dan dibintangi oleh para aktor terkenal Hollywood. Film ini menceritakan 3 orang pemuda yang merampok dan menyiksa seorang gembong narkoba untuk menguasai hartanya. Tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Bermula pada tahun 1995 di Miami, Florida, terlihat seorang binaragawan bernama Lugo sedang berusaha kabur dari kejaran polisi. Tetapi dia kemudian ditabrak oleh mobil polisi dan tertangkap. Kemudian alur film berjalan mundur ke 6 bulan sebelumnya. Di sini kita diperlihatkan Lugo yang baru dibebaskan dari penjara melamar pekerjaan di Sun Gym, sebuah gym untuk lansia yang dimiliki oleh John Macy. Di sana Lugo berjanji akan melipat 3 jumlah member gym dalam 3 bulan dan John pun langsung memperkerjakannya. Sun Gym sejak ada Lugo telah diganti menjadi gym umum dan semakin dikenal, bahkan didatangi banyak orang kaya, salah satunya adalah Victor. Lugo pun menjadi pelatih pribadi Victor dan di setiap pertemuannya, Victor yang merupakan pengedar narkoba sombong menceritakan tentang kesuksesan dan kekayaannya. Mendengar itu, Lugo pun tergiur dengan kekayaan dan gaya hidup Victor, lalu mulai dari sinilah Lugo berencana untuk menculik dan merampok harta Victor. Lugo kemudian mengajak teman binaragawannya yang bernama Adrian untuk membantunya merampok. Sedikit cerita, Adrian adalah pria impoten karena terlalu sering menggunakan steroid dan untuk mengobati impotennya yang biayanya cukup mahal, Adrian pun mau membantu Lugo. Karena kekurangan orang, Lugo pun merekrut binaragawan kenalan temannya yang bernama Paul. Paul merupakan pecandu narkoba yang baru dibebaskan dari penjara. Dia juga sudah tobat dan menjadi orang baik. Lugo dan Adrian pun mencoba mendekati Paul secara perlahan karena akhirnya menjadi teman baik. Setelah menjadi teman baik, Lugo mengajak Paul untuk membantunya merampok dan menculik Victor. Mendengar itu, Paul pun langsung menolaknya, tetapi beberapa hari kemudian dia berubah pikiran dan setuju untuk membantunya. Lugo dan timnya pun menyusun rencana yang bisa dibilang bodoh dan kurang matang. Mereka mencoba menculik Victor di rumahnya, tetapi karena tidak mencari informasi terlebih dahulu, Victor ternyata sedang mengadakan makan malam bersama banyak orang. Melihat hal ini, mereka pun tanpa pikir panjang langsung kabur dengan panik. Percobaan kedua, mereka menggunakan kostum ninja, kemudian mencoba memasukkan Victor yang berada di supermarket ke dalam mobil. Akan tetapi ternyata Lugo dan timnya mengawasi mobil yang salah. Deal with his impotence. I cannot deal with your incompetence. What the fuck? Di hari selanjutnya, percobaan ketiga mereka pun berhasil menculik Victor dengan melumpuhkannya menggunakan setrum. Supaya tak bisa melihat muka Lugo dan timnya, Victor pun ditutup matanya, kemudian dibawa ke gedung lama milik Victor. Di sana Lugo menyamarkan suaranya dengan logat Meksiko, tetapi Victor ternyata mengenali Lugo dari bau parfum yang selalu dipakai saat di gym. Victor pun diculik berhari-hari dan Lugo bersama timnya bergantian mengawasi Victor. Paul yang merupakan orang yang baik memberi Victor makanan dan juga minuman di saat Lugo dan juga Adrian tak mau memberikannya. Lugo pun terus menyiksa Victor untuk menandatangani dokumen yang berguna untuk mentransfer seluruh asetnya ke Lugo. Victor yang tadinya selalu menolak, akhirnya menandatangani dokumen tersebut karena tak kuat saat disiksa. Akan tetapi, dokumen tersebut ternyata harus disahkan oleh seorang notaris. Lugo kemudian meminta John, pemilik Sun Gym, yang merupakan seorang notaris untuk mengesahkan dokumen tersebut. Lugo pun menggunakan uang Victor untuk mensponsori Sun Gym, sehingga John pun akhirnya mau menstempel dokumen dan Lugo akhirnya berhasil mendapatkan seluruh aset milik Victor. Setelah mendapatkan kekayaan Victor, Lugo dan timnya ingin melepaskan Victor, tapi kemudian mereka menyadari kalau itu ide yang buruk.
Oleh karena itu, Lugo menyusun rencana untuk membunuh Victor dengan memaksanya meminum alkohol lalu menabrakkan mobilnya sehingga terlihat seperti kecelakaan karena mabuk. Setelah Victor ditabrakkan bersama mobilnya, ternyata dia masih selamat karena Adrian dengan bodoh memasangkan Victor seat belt. Up to his ears, nobody would expect him to buckle up. Yeah, I concur. Lugo kemudian membakar mobil Victor, tetapi lagi-lagi Victor masih juga selamat. Melihat itu, Lugo menyuruh Paul untuk menabrak Victor dan Paul awalnya tak mau. Tetapi ketika Lugo mengatakan kalau itu akan melepaskan Victor dari penderitaan, Paul pun menabrakkan Victor dan melindas sebagian mukanya. Beberapa saat kemudian, Lugo dan timnya pun pergi tanpa mengetahui kalau Victor masih saja selamat. Esok harinya, Victor dibawa ke rumah sakit dan ketika memberitahu kejadiannya kepada polisi, polisi menolak membantunya karena Victor dianggap mabuk dan juga merupakan pengedar narkoba. Sementara itu, Lugo dan timnya memakai harta milik Victor untuk berfoya-foya, mengambil alih mobil dan rumah milik Victor. Adrian mengobati impotennya dan melamar perawatnya, lalu membeli rumah mewah. Sementara Paul kembali mengkonsumsi narkoba bersama pacar barunya. Di sisi lain, Victor yang putus asa menghubungi seorang detektif terkenal yang sudah pensiun bernama Ed. Ed awalnya menolak untuk menangani kasus Victor, lalu menyuruh Victor untuk meninggalkan rumah sakit sebelum Lugo dan timnya membunuhnya. Beberapa saat kemudian, Lugo dan timnya pun mengetahui kalau Victor masih hidup. Mereka kemudian pergi ke rumah sakit untuk membunuhnya, tetapi di sana mereka tak menemukan Victor karena ternyata ia sudah kabur. Victor rupanya pindah ke sebuah motel di mana akhirnya Ed memutuskan untuk membantu Victor menangani kasusnya. Di sana, Victor menceritakan kejadiannya dan Ed mulai membuntuti Lugo dan timnya. Dia juga pergi ke Saint Jim dan menyewa Lugo sebagai pelatihnya untuk mendapatkan informasi. Paul yang telah menghabiskan uang untuk narkoba mencoba merampok tas berisi uang yang dibawa oleh seorang polisi, namun saat dibuka cat warna yang ditanam di dalam tas tiba-tiba meledak dan mengenai Paul. Dia pun dikejar oleh polisi dan berhasil kabur, tapi jari kakinya tertembak. Adrian yang juga telah menghabiskan uang, mereka berdua mendatangi Lugo dan mengatakan jika mereka membutuhkan uang yang lebih banyak, dan mereka bertiga pun akhirnya berencana untuk menculik orang terkaya ketiga di Florida bernama Frank Garriga. Esok harinya, Lugo dan timnya mendatangi rumah Garriga dan menawarkan untuk berinvestasi di perusahaan yang tentunya palsu. Malam harinya, Lugo dan timnya pun berhasil mendatangi Garriga dan istrinya ke rumah Adrian untuk membahas investasinya lebih lanjut. Saat mengobrol, Garriga mengatakan kalau dia masih belum terlalu yakin dengan Lugo. Hal itu menyebabkan Lugo marah dan tidak sengaja membunuh Garriga. Istri Garriga yang melihat suaminya dibunuh mencoba menembak Lugo, tetapi Adrian dan Paul lebih dulu berhasil melumpuhkannya. Mereka kemudian menyuntikkan obat penenang, lalu saat setengah sadar, Lugo menanyakan kode berangkas milik Garriga. Istrinya pun memberitahu kode tersebut dan tak selang berapa lama Lugo bersama Paul pergi ke rumah Garriga untuk membuka berangkas tersebut, tetapi kodenya ternyata salah. Lugo pun menelpon Adrian untuk menanyai kode yang asli kepada istri Garriga, tetapi ia mencoba kabur sehingga Adrian pun menyuntikkan obat penenang lagi yang kali ini tanpa diketahui efeknya oleh Adrian. Hal itu menjadi penyebab istri Garriga mati dan rencana mereka pun menjadi kacau. Lugo bersama timnya terpaksa memutilasi Garriga dan istrinya, kemudian memasukkan ke dalam tong lalu membuangnya ke sungai. Paul yang menyesal atas perbuatannya, dia pun kembali bertaubat lalu keluar dari timnya. Tak lama kemudian, polisi pun mengetahui hilangnya Garriga dan istrinya. Kemudian polisi menyelidiki kasus tersebut dan juga mendapat bukti dari Ed. Lalu, mereka berencana untuk menangkap Lugo dan timnya. Akhirnya, polisi pun berhasil menangkap Paul yang sedang bertobat di gereja, lalu menangkap Adrian di rumahnya dan juga John, si pemilik gym. Lugo kemudian juga dikejar oleh polisi dan seperti yang kita bisa lihat sebelumnya di awal film, Lugo ditabrak oleh mobil polisi, namun dia berhasil melarikan diri ke Bahama, tempat penyimpanan terakhir uang milik Victor. Tetapi tidak lama kemudian, para polisi yang dibantu oleh Victor berhasil menemukan Lugo dan berhasil menembak kakinya.
Lugo pun kembali berlari, namun dirinya ditabrak oleh Victor dan polisi pun akhirnya menangkapnya. Lugo kemudian dibawa kembali ke Amerika Serikat dan diadili oleh Paul Adrian dan juga John. Di persidangan, Paul yang sudah bertobat mengaku kalau dirinya bersalah dan mau bersaksi melawan Lugo. Pada akhirnya Paul dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan karena berperilaku baik setelah 7 tahun, ia pun dibebaskan. Sedangkan Lugo dan Adrian mendapat hukuman mati. Sementara John mendapatkan hukuman 15 tahun penjara dan ia meninggal di penjara. Kemudian film pun berakhir.